Pemirsa, gedung SMK Negeri 1 Cilengsi Bogor, Jawa Barat ambruk dan kemudian menimpa puluhan siswa yang tengah belajar di dalam kelas. Kepanikan melanda para pelajar SMK Negeri 1 Cilengsi. Sejumlah siswa terjebak dan tertimpa material bangunan yang runtuh. Bangunan yang ambruk diantaranya ada 4 ruang kelas dan 1 aula. Akibat kejadian ini, 35 siswa harus dievakuasi, 17 siswa dibawa ke rumah sakit, dan 1 orang ke rumah sakit Mari. Penyebab ambruknya bangunan masih dalam penyelidikan. Ya, videonya juga merekam jelas ya bagaimana kejadian saat atap tersebut ambruk dan memang cukup dramatis. Kita bisa dengar teriakan-teriakan para siswa dan juga melihat bagaimana atap tersebut menimpa para siswa ya Reza ya. Iya. Ya, langsung coba kami ajak Anda pemirsa melihat update terkini seperti apa dan juga kemudian kejadian juga seperti apa. Sudah ada rekan kami Crescentia Kinanti langsung dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Crescentia. Ya baik, selamat pagi Maria, Reza dan juga pemirsa. Sekarang saya mengabarkan langsung dari tempat kejadian yakni di SMK Negeri Cilengsi, di mana ini kemarin pada hari Rabu sempat ambruk. Beginilah kondisi terkini dapat Anda saksikan dari kaca Anda. Sudah dipasangkan garis polisi di seluruh bangunan yang ambruk ini. Kemudian bangunan ini di sini juga terdapat beberapa puing-puing sisa dari bangunan yang ambruk kemarin seperti atap dan juga lain sebagainya. Dapat Anda saksikan pula, bangunan ini merupakan bangunan 2 lantai di mana terdiri dari yang ambruk ini terdiri dari 4 kelas, di mana ini masih tersisa sisa-sisa dari ambruk kemarin. Atas kejadian ini setidaknya ada sekitar 30 pelajar yang menjadi korban. Di antaranya ini mengalami luka-luka seperti bocor di kepala, kemudian patah tangan dan luka-luka ringan lainnya. Saat ini memang proses evakuasi sudah selesai dilakukan. Namun masih terus didalami sebenarnya apa penyebab pasti dari rubuhnya bangunan ini. Dan untuk dugaan sementara ini bangunan diduga roboh karena memang struktur bangunan atau struktur dari atap ini yang tidak kuat untuk menahan beban dari atap ini sendiri. Namun Kapolsek dari Cilengsi ini menyarankan untuk sementara waktu ini bangunan ini disterilkan dari para pelajar dikarenakan ditakutkan adanya roboh susulan dari bangunan yang tersisa ini. Dan untuk sementara waktu ini memang kegiatan belajar mengajar di sekolah ini dirumahkan untuk sementara atau dilakukan secara daring dikarenakan memang kondisi bangunannya sendiri yang belum aman untuk para pelajar yang akan melakukan proses belajar mengajar. Ya baik Maria, Reza dan juga pemirsa, sekarang saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung kepada salah satu orang tua dari korban, salah satu korban yang berada di ruangan kelas. Ya, selamat pagi Bapak. Ya Pak, mungkin boleh dijelaskan sedikit terkait kronologi kemarin bangunan ini bagaimana Pak? Kemarin sih kebetulan kami kan dapat informasi juga kan dari teman-teman yang siswa sekolah kan, baik dari orang tua yang lain juga. Jadi seperti yang dapat saya sampaikan bahwa memang kemarin itu kan ada 2 kegiatan berbeda ya di kelas ini yang kami tahu. Ada kegiatan belajar mengajar, kemudian juga ada kegiatan sosialisasi menjelang TKA khusus untuk kelas 12 gitu ya kan, dengan lokal yang berbeda kan di sebelah selatan mungkin ya. Ya mereka sedang melakukan kegiatan itu ya secara tiba-tiba aja sih. Kalau cerita anak saya dan teman-teman yang lain itu tiba-tiba seperti gempa gitu ya kan, kemudian bergetar gitu ya kan, mereka pada panik dan material-material genteng, baja ringan semua berjatuhan dan ya panik histeris akhirnya kan terjadi di ruangan itu, termasuk di kelas sebelahnya yang notabene-nya sedang melakukan kegiatan belajar mengajar gitu sih Mbak. Kalau untuk anak Bapak sendiri itu kelas berapa dan kondisinya sekarang bagaimana Pak? Untuk anak saya kelas 12 ya, kondisi sih bocor sih kemarin kepala, mungkin kejatuhan apa ya kan, cuman sudah ditanganin dari pihak rumah sakit. Setelah kejadian itu, apa kelanjutan dari pihak sekolah Pak setelah kejadian itu?
Sejauh ini sih kemarin sih kami dapat informasi kan di pembelajaran dari rumah kan gitu ya kan, kami dapat informasi dari sekolah. Cuman belakangan kemarin kami dapat undangan dari sekolah untuk khusus yang korban ini diundang oleh pihak sekolah hari ini kan di ruang sebelah itu ya kan. Saya kurang tahu akan pembahasan apa gitu ya kan. Yang sebetulnya harusnya sih kalau menurut saya semua orang tua yang mengalami anaknya pembelajaran di sini dan kegiatan di sini kemarin harusnya juga dipanggil sebetulnya kan kalau mau enakan, karena mereka juga sebetulnya menyisakan trauma juga kan yang berkepanjangan kan, bukan hanya yang terkena serpihan atau runtuhan aja kan, justru mereka juga yang panik, yang sampai ketakutan luar biasa, itu juga bahaya lah kita ngelihatnya kemarin itu ya kan. Kalau dari Bapak sendiri kira-kira tahu nggak sih Pak, bangunan ini sebenarnya sudah lama atau bagaimana? Karena kalau bisa kita lihat dari struktur bangunan sendiri ini masih terlihat kokoh ya Pak, begitu? Anak kami itu kelas 12 masuk 3 tahun yang lalu kurang lebih ya, 2023 ya. Jadi sebetulnya kalau detail pembangunannya kapan kami kurang tahu kan. Tapi informasi yang kami dapatkan nggak tahu kepastiannya, mungkin dari pihak sekolah nanti ya kan. Itu kan tahun 2016 kan, 2016 2017 apa kurang lebih tahun segitu sih kan pembangunannya katanya kan. Cuman kalau dari sisi struktur kita ya pastinya ada pihak yang lebih paham sih Mbak sebenarnya ya, dari mungkin yang mendeteksi apakah memang ada dari bangunannya atau memang ada unsur lain kan, kita belum tahu sih soal itu kan. Tapi kalau pembangunannya infonya yang kami dengar itu 2016 dah kalau nggak salah kan. Ini dari informasi yang kami dapatkan nih Pak, hari ini pihak sekolah akan memanggil nih dari keluarga korban. Kira-kira itu pemanggilannya terkait apa ya Pak? Belum tahu, cuman dapat undangan aja kita hadir ya kan. Pembahasannya apakah memang pembahasan terkait kondisi anak-anak yang kena korban kemarin seperti apa dan kelanjutannya seperti apa, atau pembahasan pembelajaran ke depan belum tahu ini kita. Masih menunggu ini kan, tadi saya udah masuk ke ruangan cuman belum dimulai sih. Berarti untuk saat ini dan sejak kejadian kemarin proses belajar mengajarnya bagaimana ya Pak di sekolah ini? Kemarin sampai sekarang kan langsung dikeluarkan surat untuk pembelajaran di rumah itu kemarin daring ya kan, khusus untuk yang lainnya. Kebetulan kan beberapa juga sepengamatan saya sebagai orang tua, khusus untuk kelas 12 itu kan beberapa kan sedang PKL kan. Sedang PKL, dan anak-anak itu yang kemarin sebagian kesini itu sebetulnya mereka mengikuti sosialisasi dari sekolah yang memang harus dilakukan di sekolah kemarin itu kan. Dan ngepasin pas melakukan sosialisasi itu pas kejadian ini. Gitu sih Mbak. Terima kasih banyak ya Pak, semoga bisa cepat selesai ini dan semoga cepat pulih anak. Amin. Makasih banyak. Terima kasih Pak. Ya, Maria, Reza dan juga pemirsa, itu tadi keterangan dari salah satu orang tua murid dari korban yang menjadi korban runtuhnya atau ambruknya bangunan di SMK Negeri 1 Cilengsi ini. Demikian Reza, Maria, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Kinan atas laporannya dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.